what you're looking for. It's me. The old me? It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah dengan NIM 2092061 dari Angkatan PIAU 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan, yang mana sebagai tugas anak berkebutuhan khusus, dosen pengampu Bapak Ridwan SPSI, MPSI, psikolog. Anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Istilah anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak mengacu pada sebutan untuk anak-anak penyandang cacat, tetapi mengacu pada layanan khusus yang dibutuhkan. Anak-anak dengan kebutuhan khusus ada berbagai jenis kategori dalam lingkup jangka waktu anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, setiap anak dengan kebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu ke yang lain. Selain itu, setiap anak dengan berkebutuhan khusus juga membutuhkan layanan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik mereka. Penting untuk melaksanakan kegiatan identifikasi dan penilaian untuk mengidentifikasikan karakteristik dan kebutuhan mereka. Hal ini dianggap penting untuk mendapatkan layanan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuannya. Karakteristik dan kebutuhan ABK. Yang pertama ada tunanetra. Istilah tunanetra secara mendasar dapat diartikan sebagai anak-anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan. Kemudian ada tunarungu. Tunarungu dapat diartikan sebagai gangguan pendengaran, di mana anak yang mengalami ketunarunguan adalah mengalami permasalahan pada hilangnya atau berkurangnya kemampuan pada pendengaran. Yang ketiga ada tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan seputar intelijensi. Di Indonesia, istilah tunagrahita merupakan pengelompokan dari beberapa anak berkebutuhan khusus. Namun dapat dibilang pendidikan mereka memiliki hambatan yang sama dikarenakan permasalahan intelijensinya. Selanjutnya, yang keempat, ada namanya tunadaksa. Dalam konteks pendidikan khususnya di Indonesia, tunadaksa dapat diartikan sebagai gangguan motorik. Pada konteks lain, dapat kita temui penggunaan istilah lain dalam menyebut anak tunadaksa, misalnya anak dengan hambatan gerak. Yang kelima, ada namanya tunalaras. Nah, anak tunalaras ini merupakan konteks dengan batasan-batasan yang sangat rumit tentang anak-anak yang mengalami masalah tingkah laku. Istilah tunalaras itu sendiri belum dapat diterima secara umum karena batasan-batasan penyebutan anak tunalaras yang kurang saklek. Konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Nah, konsep dasar anak berkebutuhan khusus ini memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan ini memerlukan pelayanan yang spesifik. Berbeda dengan anak pada umumnya, anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Nah, dapat kita simpulkan anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai perbedaan. Dengan anak-anak pada umumnya, sebutan berkebutuhan khusus tidak selalu merujuk pada kecacatan yang dialami, namun merujuk pada layanan khusus yang dibutuhkan karena mengalami suatu hambatan atau kemampuan di atas rata-rata.
Nah, meskipun jenis anak berkebutuhan khusus sangat beragam, namun dalam konteks pendidikan, anak Indonesia berkebutuhan khusus dikategorikan dalam istilah anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras, dan anak cerdas dan bakat istimewa. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Layanan untuk anak berkebutuhan khusus tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, perlu diberikan sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kemampuan mereka. Untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kemampuannya, dan perlu dilakukan identifikasi dan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus. Berbagai bentuk layanan yang perlu diberikan untuk menjunjung kebutuhan mereka, tidak hanya pada bidang pendidikan, namun layanan non-akademik juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dan lebih mandiri. Terima kasih, sekian dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.